Pagi anak-anak. Pagi. Ya, masih semangat anak-anak? Masih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah? Terima kasih Mas Mirza. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Mas Angga. Terus? Kenapa Mas Angga sakit? Kemana pergi? Pergi. Oke. Besok yang rajin nih berangkat sekolah. Hari ini kita nanti pembelajarannya yaitu apa? P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada P-nya ada berapa? 5. Nah, hari ini temanya itu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, nanti topiknya membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna dengan menggunakan daur ulang sampah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkepimpinan global, gotong royong mandiri. Untuk kita semuanya. Hari ini relevansi proyek dengan lingkungan sekolah yaitu SD Negeri Sari 1 ini ingin apa? Menjadi sekolah yang bebas dari sampah plastik. Sehingga pihak SD Negeri Sari 1 menggunakan program kegiatan pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar sekolah. Temanya gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya kolase kaligrafi Asmaul Husna dengan menggunakan daur ulang sampah. Dua dimensi yaitu bergotong royong kreatif ya. Jadi nanti bersama-sama, kemudian kreatif itu menciptakan karya yang orisinil ya. Nanti kalau guru mintanya dari sampah, berarti kalian membuat karyanya dari sampah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sampah? Ada yang tahu? Apa itu sampah? Coba, ada yang tahu? Sisa makanan yang tidak bisa dipakai lagi. Terus apa lagi? Sampah yang bisa didaur ulang ya. Terus apa lagi? Barang yang tidak dipakai lagi. Jadi sampah adalah apa? Sisa buangan dari produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, sampah itu ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu apa? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Tetapi sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Ada yang tahu apa? Misalnya plastik. Sampah plastik. Jadi tujuannya Bu Zuldini di sini ada P5 ini agar apa? Mengurangi sampah plastik ya, karena sulit terurai. Kita tayangkan ini ya, video tentang sampah. Itu sampah semua itu ya, segitu banyaknya sampah ya. Ketika sampah itu buangnya itu dampaknya apa? Nah, sampah plastik sulit terurai. Plastik mengancam kelestarian satwa laut. Coba kalian buang di laut, yuk malah dimakan ikan. Akhirnya pernah ada paus yang meninggal ya, gara-gara di perutnya itu banyak sampah. Yang dia makan adalah sampah itu ya. Kemudian yang ketiga, sampah plastik mencemari tanah. 4, sampah plastik merusak ekosistem tanah. Yang kelima, plastik merusak rantai makanan. Yang keenam,
menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Yang ketujuh, menyebabkan polusi. Iya itu, ketika sampah itu menggunung akan menyebabkan polusi udara. Nah, cara menguranginya sampah plastik dengan apa? Yang pertama, berhenti memakai alat makan sekali pakai. Maka di SD Negeri Sari 1 ini kalian ketika jajan pakai piring, sendok, gelas gitu ya. Jadi bagaimana kita mengurangi sampah yang ada di SD gitu ya? Bisa ya? Bisa. Udah. Nah, sekarang anak-anak kita keluar ya, mencari sampah organik dan anorganik. Ini juga, ini bekas ini. Ya, dapat apa Mbak itu, Mbak Vira? Ini dapat sampah ini, ciki. Ini dicuci nanti biar bersih ya. Ini kan kotor tadi, ya. Ini. Nah, kalau sudah dijemur Mas Yusuf, besok kita bisa gunakan lagi, gitu ya. Bagus, itu sudutannya. Mau buat itu kolase pakai ini Mas. Ya. Sudah cukup itu atau kurang? Kalau kurang cari lagi ya. Ini sudah cukup buat kolase. Cukup ya. Apa Peli, Ma? Loh. Muatan. Profil. Pelajar. Pancasila. Tuti. Oke. Kemarin setelah pengenalan, hari ini kita aksi ya. Jadi aktivitas hari ini aksi membuat apa anak-anak? Kolase kaligrafi Asmaul Husna menggunakan daur ulang sampah. Nanti sebelum kalian mengerjakan, sebelum membuat, Bu Zul bagikan LKPD, nanti anak-anak merumuskan ya, mau membuat kolase kaligrafi Asmaul Husna pakai apa gitu ya anak-anak. Misal kelompok 1, saya membuat kolase kaligrafi menggunakan sampah bekas makanan jajan ciki-ciki misal gitu ya. Jadi nanti ditulis bahannya ada sampah plastik bekas ciki-ciki, 2 gunting, lem, ditulis semua. Sudah punya dirumuskan idenya? Apa coba kelompoknya Mbak Naura? Menggunakan apa Mbak Naura? Sampah plastik ya, warna-warni. Ada yang lain selain plastik? Kardus. Plastik, kardus. Ininya hari ini itu pakainya yang barang-barang bekas. Jadi kita daur ulang. Jangan sampai anak-anak malah beli. Gak ada yang beli toh? Ya nggak boleh. Jadi pakainya ya sampah yang kalian cari kemarin. Sedotan. Nanti Bu Zul kasih ini. Boleh ditulis, boleh pakai yang dikasih ini Bu Zul ditempel di kertas A3 juga boleh. Nah, anak-anak setelah menulis atau menempel ini, anak-anak apa? Ini ditempel. Misalnya contoh, di sini pakainya sampahnya apa ini? Sedotan. Jelas ini sampah ya, bukan beli. Ini ditempel. Bisa pakai double tip, lem tembak, kalau lem kertas bisa enggak? Enggak bisa. Berarti pakai double tip atau lem tembak ya. Nah, coba misal Bu Guru tempel. Ini contohnya, itu pakai plastik, ini pakai sedotan. Nah, ini pakainya ketika bentuknya kali ini, gini, nggak berdiri ya. Kita tempel, ikuti ini, gitu ya. Harus full penuh. Ketika dilihat itu bentuk kaligraf. Bisa nggih? Bisa nggih? Siap nggih? Nah, kalau siap, Bu Zul bagikan. Oke, sudah ya. Oke, silakan dikerjakan.
Ya, ini bagus. Ini pakai kresek ya, pasti kresek ya. Bagus. Almaliku. Ya udah gak apa-apa. Ini kok nggak timbul, Mbak? Daripada dikurangi, buat dari Almalik. Ya selesai anak-anak. Oke, kalau sudah selesai, kita bawa keluar, ya kita pamerkan, ditata yang rapi, biar nanti adik kelas, kakak kelas, teman-teman yang ada di SD Negeri Sari 1 bisa melihat. Gitu ya. Sini lihat sih, lihat. Yang mana yang bagus Mas Vino? Ya, terus bagus semua tapi ya. Bentar. Sini Mas, Mbak. Mana Mas Mbak Raul? Ini bagus ya. Nah, itu juga bagus. Ini bagus semua ya. Ya, tadi kan sudah anak-anak sudah pameran di luar. Nah, sekarang kita refleksikan. 3 ini membuat Al-Qudus. Bagus tidak anak-anak dilihat? Kalau dari jauh kebaca tidak itu kalau Al-Qudus? Hah? Enggak, berarti ini ketika mau membuat nanti ya untuk kedepannya ini lebih dikecilkan lagi dan difokuskan ya Mbak. Ini kan terlalu ini jadi nggak terbaca ya. Ya kita refleksikan. Yuk coba kita, ada yang berpendapat dari kelompok lain? Apa? Gak ada bintang. Ini sudah bagus tidak? Sudah bagus? Ya, ayo ada yang berpendapat, coba dilihat bersama-sama. Kurang? Mimnya, oke. Kalau Al-Malik ini koreksi di mimnya. Al-Malik, mimnya. Halo. Hai. Sudah selesai buat produknya? Sudah. Nah, Bu Mira mau kasih tunjuk kelompoknya Mbak Naira yang sedotannya, yang pakai sedotan. Coba bawa sini. Kelompoknya Mbak Naira. Guntingnya itu kecil-kecil sedotannya seperti ini. Jadi pola hurufnya bisa terbaca. Ya. Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Allah Maha Perkasa. Secara keseluruhan anak-anak buatnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Setiap kelompok merefleksikan ya. Tadi tantangannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Coba kelompoknya Mbak Vira saat menempel. Coba kelompoknya Mbak Andin, kesulitannya apa saat tantangannya dalam kelompok ini gimana? Saat menempel, jadi kesusahan ya. Ya. Nah, tapi sudah jadi ya, sudah bagus. Ada yang sama? Tadi kerja sama semua? Ya, coba kelompok yang Al-Mukmin kerja sama semua tadi ikut? Ikut. Coba salam, ikut kerja sama semua membuat? Ya, jadi anak-anak sudah mulai bekerja sama dengan baik, sangat-sangat kreatif anak-anak. Ada yang buat dari sedotan, plastik, ya kan? Dari kertas gitu. Sampah plastik bisa dikurangi jika ada kemauan yang dimulai dari diri sendiri. Kita kan hidup di lingkungan ini ya, kita harus apa? Menjaga kebersihan. Termasuk an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kan dijaga. Ketika dijaga akan apa? Badan kita juga nggak gampang kena penyakit. Ketika lingkungan kita bersih, hidup kita menjadi sehat. Maka refleksinya, sampah plastik bisa dikurangi jika ada kemauan yang dimulai dari diri sendiri. Sampah plastik kemarin bisa terurai tidak? Tidak bisa terurai ya? Bisa terurai tidak?
Tidak yang keras, yang semangat ya. Jadi dia bisa terurai, maka anak-anak itu harus memanfaatkan didaur ulang, gitu ya. Kalau kalian bisa membuat kaligrafi itu dengan bagus, nanti bisa dijual. Misal ini ketika ditempel, ketika kalian buat seperti ini, ketika ditempel ya di dinding rumahmu, dilihat orang itu pantas atau tidak, bagus atau tidak. Ya, ketika bagus, maka berarti mempunyai nilai jual. Ketika kalian membuat sesuatu, misal dari botol juga bisa kayak gitu kan. Kalian buat, ini bisa mempunyai nilai jual, bisa bermanfaat, maka itu. Ini bagus. Ketika dipajang di rumahku juga bagus. Ketika dijual juga kemungkinan ada yang beli kayak gitu, ya. Itu. Kesimpulannya, proyek ini menghasilkan produk yang berupa kampanye anti sampah plastik berupa kolase kaligrafi Asmaul Husna. Jadi ketika kalian membuat ini tujuannya apa? Mengkampanyekan, mengurangi sampah plastik, gitu ya. Kalian kan biasanya kalau minum pakai plastik, pakai sedot, maka banyak yang memakai sedotan. Apalagi sekarang ada teh jumbo, ya toh? Nah, itu pakainya sedotan, cup, seperti itu. Jadi banyak sampah itu. Coba sehari kalian bisa beli teh jumbo berapa? 2, 1 orang 2, ada yang 5, ada yang 2. Dikalikan berapa sampah nanti yang akan timbul di sini, bernumpuk-numpuk sampah, gitu ya. Maka kalian harus kreatif. Kita buat apa? Saya mau buat ini sedotan ini. Nah, nanti kreatif, bisa dijual, dimanfaatkan, jadi mengurangi sampah plastik. Sudah direfleksikan Bu Guru toh? Nah, sekarang tindak lanjut anak-anak. Oke, sekarang tindak lanjut anak-anak. Tadi yang ada komentar dari teman kalian, dari Bu Guru, ya. Ketika suruh memperbaiki, yaitu tindak lanjut anak-anak. Jadi nanti ketika ada itu ya, yang dikomentari Bu Guru tadi kurang bagus, masih perlu perbaikan, diperbaiki, gitu ya. Kalau sudah yang bagus, mau membuat yang lain, nanti bisa, gitu ya anak-anak. Nah, kelompoknya Mbak Vira awalnya pakai kertas, besok mau membuat pakai itu sedotan. Misal kelompoknya Mbak Angel itu satu, dia pakainya sedotan, nanti buat pakai rautan ini? Rautan pensil. Coba nanti kelompoknya Mbak Andin awalnya pakai plastik, kemudian dia pakai sedotan. Yang lain juga seperti itu, gitu ya. Bisa ya anak-anak? Ditindak lanjuti ya. Tadi yang meme-nya nggak kelihatan, besok bisa kelihatan, gitu ya. Sudah? Yang sin-nya tidak kelihatan tadi, ini harus kelihatan. Apalagi tadi yang Al-Qudusnya nggak kebaca, ketika pakai sampah yang lain bisa kebaca. Jadi anak-anak siap, paham? Oke, sekarang kita akhiri ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, maka kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Yuk angkat tangannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari Bu Zul. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.